Dan Sobat AS Channel, tentu di benak kita bertanya ya, apakah hal-hal yang seperti ini lantas kemudian Prabowo Subianto lah harus turun tangan dan menyelesaikan perkara-perkara serta persoalan seperti ini. Lalu lembaga-lembaga yang sudah punya kewenangan serta otoritas di laut ya dan lain sebagainya, kemudian tidak beranikah mereka menutup ketika dinyatakan proyek itu tidak berizin, pembangunan tersebut tidak berizin, kemudian katakanlah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mampu membongkar sendiri, harus melalui perintah Presiden. Ini tentu ada korelasinya dengan isu-isu yang selama ini berkembang di publik, bahwasanya pembuat dan pendiri proyek-proyek tersebut ya itu bukan orang biasa, orang yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan atau ada kesepakatan serta kerjasama di masa pemerintahan sebelumnya. 30,16 km hanya orang-orang kuatlah yang mampu mendirikan pagar tersebut tanpa atau ada pihak-pihak yang bisa melarang kegiatan tersebut. Dengan demikian asumsi serta spekulasi kita, kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan ya, bukan hanya uang tetapi bagaimana kesepakatan yang kuat ya, atau ada hal-hal yang kemudian tidak mudah seperti Kementerian Kelautan Perikanan bisa menutup melalui perintah dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respon apa diarahin ke sini, nggak ada sama sekali. Tadi dari desa juga Pak ini, Pak. Oh, nggak ada sama sekali. Kemarin kita perjuangkan sebelumnya sangat-sangat sulit, akhirnya ada aparat ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Ya, Sobat AS Channel, akhirnya pagar misterius ya yang berlokasi di pesisir laut Tangerang hari ini atas perintah Presiden dibongkar oleh jajaran dari TNI Angkatan Laut yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar ya untuk melakukan eksekusi pembongkaran. Tentu ini merupakan sikap tegas ya yang diperlihatkan oleh pemerintah menyikapi persoalan-persoalan yang menjadi isu sangat kontroversi di publik ya. Bagaimana kehadiran pagar sepanjang 30,16 km sejauh ini belum ada pihak yang betul-betul mengaku ke publik ya secara masuk akal. Adapun sebelumnya kelompok civil society ya yang mengatasnamakan jaringan rakyat Pantura mengaku bertanggung jawab, tetapi kemudian seakan-akan tidak percaya ya dengan pengakuan serta pernyataan mereka ya. Yang lalu setelah Prabowo Subianto turun tangan dan memerintahkan Angkatan Laut untuk membongkar paksa ya, untuk membongkar lokasi pagar tersebut, ya kita akan lihat ya respon berikutnya dari orang yang atau dari kelompok-kelompok yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaannya. Dan Sobat AS Channel, tentu di benak kita bertanya ya, apakah hal-hal yang seperti ini lantas kemudian Prabowo Subianto lah harus turun tangan dan menyelesaikan perkara-perkara serta persoalan seperti ini. Lalu lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan serta otoritas untuk mengurusi laut ya dan lain sebagainya, kemudian tidak beranikah mereka menutup ketika dinyatakan proyek itu tidak berizin, pembangunan tersebut tidak berizin, kemudian katakanlah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mampu membongkar sendiri, harus melalui perintah Presiden. Nah ini ya, kita bisa mencermati lebih jauh persoalan ini. Kemudian ini tentu ada korelasinya dengan isu-isu yang selama ini berkembang di publik, bahwasanya pembuat dan pendiri pagar-pagar proyek-proyek tersebut ya itu bukan orang biasa, orang yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan, ada kesepakatan serta kerjasama di masa pemerintahan sebelumnya. Dan 30,16 km sejauh ini tentu hanya orang-orang kuatlah yang mampu mendirikan pagar tersebut tanpa ada orang atau ada pihak-pihak yang bisa melarang kegiatan tersebut. Dengan demikian asumsi serta spekulasi kita mengarah kepada kelompok tertentu yang kemudian mempunyai kekuatan dan kekuasaan ya, bukan hanya uang tetapi bagaimana ada kesepakatan kuat ya
atau ada hal-hal yang kemudian tidak mudah seperti Kementerian Kelautan Perikanan bisa menutup tanpa melalui perintah dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal semacam inilah yang kemudian asumsi publik menjadi bisa menerka bahwa bukan orang sembarangan ya di balik pembangunan proyek dan pagar-pagar tersebut. Sobat AS Channel, ini referensinya ya. Saya akan coba spill ya dan bacakan berita yang dilansir oleh Channel Indonesia soal kerjasama ya TNI Angkatan Laut dengan masyarakat membongkar pagar kontroversi dan misterius tersebut ya. Baik, Sobat AS Channel, sebelum saya jauh mengulas berita, saya akan coba spill beritanya ya. Tangerang, CNI Indonesia, TNI Angkatan Laut bersama nelayan membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu hari ini ya. Pembongkaran pagar laut misterius dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigadir Jenderal Maritim Hari Indarto. Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral hari kepada wartawan di Tanjung Pasir, Tangerang. Khususnya untuk hari ini kurang lebih kami mengarahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan imbuhnya. Hari menerangkan pembongkaran pagar laut ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI Angkatan Laut untuk membuka akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut, ujarnya. Pantauan CNNindonesia.com, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju lokasi, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI Angkatan Laut. Sebelumnya KKP sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP dan KPP Pungnogroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Begitu ya sobat-sobat AS Channel. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya, berita terbaru terupdate, berita yang menjadi good news buat kita semua ya. Bagaimana sikap pemerintah dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan masyarakat mulai melakukan pembongkaran pagar-pagar yang dianggap misterius ya oleh warga yang tentu hampir 2 bulan terakhir ya atau sebulan terakhir jadi viral ya. Dan bersyukur ya buat kita adanya langkah serta ketegasan pemerintah dalam hal ini kemudian bisa pelan-pelan mendapat simpati ya dari masyarakat luas ya. Bagaimana kemudian Prabowo Subianto seakan-akan mengambil langkah tegas dan memutus perjanjian dan pemufakatan yang jahat ya, yang kemudian kalau seandainya ini dibiarkan rakyatlah yang akan menderita nantinya. Kalau kita mengutip beberapa pernyataan dari para aktivis serta para tokoh-tokoh di Republik ini menyikapi soal pagar-pagar soal pagar misteri ini kemudian menuai berbagai ragam komentar ya, dan penolakan pun terjadi. Terakhir Muhammadiyah mengancam pihak-pihak serta pelaku-pelaku ya. Setelah melakukan somasi, kemudian somasinya digubris, lalu Muhammadiyah mengancam akan melaporkan ke polisi ya kejadian ini. Itu dan penting juga ya bahwa sikap Majelis Ulama Indonesia pun menyuruh untuk memberhentikan rencana atau agenda PSN PIK 2. Itulah yang kemudian masyarakat mulai ada simpati dan ada simpati terhadap ormas-ormas Islam yang ada ya. Langkah-langkah para aktivis serta organisasi masyarakat lain pula juga ya sama berteriak ya, berbicara ke publik, menyuarakan, mencari kebenaran dan berusaha untuk
bagaimana proyek itu kemudian dibatalkan dan tidak dilanjutkan. Karena sejatinya memang pasti akan merugikan terhadap rakyat, bukan sebaliknya menguntungkan rakyat. Di ujung-ujungnya kita bisa memastikan bahwa rakyatlah yang kemudian dirugikan adanya pembangunan proyek-proyek tersebut nantinya. Ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi, menambah informasi buat kita. Dan untuk para subscriber, sehat selalu. Dan apabila ada keluarganya yang sakit, mudah-mudahan ya Allah angkat penyakitnya, bisa sembuh dan bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Dan dari kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.